Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam, alladzi an'amana bi nikmati as-sihhati wal faragh, alladzi an'amana bi nikmati al-fursah ats-tsaminah li tafaqquh fid din wa li talabil ilm, alladzi an'amana bi kulli ni'am wa bi ni'amihi tatimus shalihat wa bi ni'amihi tatanazzalur rahmat. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da la haula wa la quwwata illa billah. Ibu bapak jamaah salat maghrib, salat isya Masjid As-Salam. Hafizakumullah, rahimakumullah, a'azzakumullah, akramakumullah. Hari ini masih tanggal 26 Muharram 1444 Hijriah, dan dari sekian banyak peristiwa Muharram ada peristiwa yang paling fenomenal, spektakuler, yaitu Rasulullah hijrah dari kota tercinta, kota kelahiran Makkah Al-Mukarramah, hijrah pindah ke Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah hijrah dengan mempertaruhkan nyawa. Malam itu tanggal 1 Muharram, malam 1, rumah Rasulullah sudah dikepung oleh pemuda-pemuda pilihan. Hasil rapat di Darun Nadwa, itu gedung DPR MPR seperti kita ini, namanya Darun Nadwa, diputuskan mengepung rumah Rasulullah, dan yang mengepung tidak boleh dari satu suku, harus dari berbagai suku, karena kalau cuma satu suku, nanti kalau sukunya Rasulullah melawan, tidak ada yang bisa melawan sukunya Rasulullah, karena Rasulullah dari suku atau Bani Hashim, dari suku atau kabilah Quraisy. Itu suku kabilah yang paling tinggi di Arab. Diputuskan di Darun Nadwa, di gedung DPR MPR-nya Arab, kafir Quraisy waktu itu dikeroyok, dikepung oleh perwakilan dari pemuda dari masing-masing suku yang ada di Makkah. Malam itu dikepung dengan sedemikian ketat, dan pedang terhembus. Kalau nanti lihat Muhammad keluar, maka tangkap hidup atau mati. Kemudian diserahkan kepada pimpinan mereka, kafir Quraisy. Singkat cerita, kita semuanya tahu bahwa Allah menolong Rasulullah dengan satu hal yang insya Allah kita merasakan dan mengalaminya. Orang suku-suku yang, pemuda-pemuda yang dari berbagai suku yang mengepung rumah Rasulullah itu dibuat ngantuk sak siut. Sak siut itu bahasa Indonesianya apa ya? Ngantuk sekejap. Sak siut. Siut Rasulullah keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq, dan tidak ada satupun pemuda yang melihat. Sampai pada akhirnya kemudian ketika mendekati pagi, ada yang mengintip, dan ternyata kan waktu itu kan rumahnya masih belum seperti sekarang ini. Ada Muhammad, padahal itu adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan ketika tahu bahwa itu adalah Ali bin Abi Thalib, maka akhirnya kemudian semuanya diperintahkan untuk mengejar Rasulullah, dan sampai Rasulullah disayembarakan. Yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan mendapatkan 100 ekor unta. Rasulullah disayembarakan 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta 30 juta, itu berarti sekitar 3 miliar.
banyak yang tertarik di antara dalam misalnya ada seorang pemuda yang bernama Suraqah bin Malik ngejar Rasulullah, dan Suraqah bin Malik naik kuda ngejar Rasulullah yang berangkat bersama Abu Bakar Siddiq. Kita semuanya tahu lagi-lagi Rasulullah dibantu oleh Allah. Ketika kuda itu mendekati Rasulullah, maka kudanya terpelanting jatuh bersama Suraqah. Bangkit lagi, ngejar lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, ngejar lagi, jatuh lagi, dan akhirnya kemudian minta maaf dan dimaafkan oleh Rasulullah dan didoakan untuk bisa masuk Islam. Dan alhamdulillah untuk beberapa setelah itu kemudian beliau bisa masuk Islam. Dan alhamdulillah Rasulullah bisa sampai di kota Madinah dan bisa menyebarkan Islam sampai ke penjuru dunia, termasuk ke kota kita ini, Malang. Bukan Rasulullah yang datang ke Malang, ya, artinya dari para sahabat dan para dai mubalik menyebar Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, itu Rasulullah mempertaruhkan nyawa. Rasulullah mau dibunuh untuk menyebarkan Islam, maka kita perlu untuk menyikapi dengan sungguh-sungguh dan serius. Hijrah itu pindah, baik hijrah makaniyah tempat Makkah ke Madinah, atau hijrah haliyah kondisi keadaan. Kalau hijrah tempat itu misalnya di rumah panjenengan itu dikepung oleh lingkungan yang tidak baik, tidak kondusif. Misalnya depan rumah itu pemabuk, kanan rumah itu ke zina, kiri rumah itu ke pembunuh, belakang rumah penjudi, maka wajib itu sudah harus pindah tempat, cari tempat yang bisa menjaga keimanan dan bisa ibadah dengan baik dan benar, kumpul dengan orang-orang soleh. Tapi kalau kondisi jenengan alhamdulillah ya, tidak sampai seperti itu, ya nggak apa-apa, tidak perlu pindah tempat, karena kalau pun pindah kemanapun ya hampir di Malang ini sama, kecuali kalau RT RW-nya bagus dan insyaallah sangat Islami misalnya, saya juga akan pindah ke sana. Sekedar contoh, memperingati 17 Agustus saja banyak sekali acara-acara yang nggak karu-karuan, dan hampir di semua tempat seperti itu gitu. Joget, dangdut, Joko Tingkir yang dawet, ibu lurus yang macam-macam dan lain sebagainya. Kalau ketua RT-nya tidak memperbolehkan seperti itu, karena memang ya, memperingati dan mensyukuri kemerdekaan harus dengan yang baik, yang benar. Karena kalau seperti itu, apalagi mengundang artis lokal yang mempertontonkan aurat dan lain sebagainya, maka akan mengundang murka Allah gitu. Ini hampir semua di Kota Malang kemarin ya seperti itu gitu ya. Masih belum selesai, masih ada lagi hari, pokoknya setiap hari Sabtu, Minggu, dari malam atau pagi siang itu ya kondisinya hampir sama gitu ya. Jadi dilanjutkan ketika hari Ahad pagi, Minggu pagi itu ditambah dengan senam ibu-ibu gitu ya. Silakan nggak apa-apa, tapi ya kalaupun senam itu pakai yang baiklah, baju yang Islami yang menutup aurat gitu ya. Jadi jangan menonjolkan tonjolan. Ayo, jangan menonjolkan tonjolan dan menampakkan tampakan, menyebabkan sebab, mengakibatkan akibat. Meskipun pakai kaos gitu ya, tapi ditutup pakai jilbab yang panjang, yang rapi gitu ya, yang tidak mentol ngarep budi atau luar saja ya Allah. Ya, ini saya kemudian ketika memahami bagaimana Rasulullah dulu seperti itu, pertaruhan nyawa, maka kita jadikan ini momentum untuk mari kita berubah menjadi lebih baik.
Kita tidak perlu pakai pertaruhan nyawa, harus mempertaruhkan kematian mati itu enggak. Alhamdulillah jalan di muka kita sangat terbuka luas. Ayo kita berubah dalam banyak hal. Ini saya menulis ada 11. Berubah dalam berbagai bidang, berbagai aspek. Yang pertama dalam bidang akidah. Steril, kita bersihkan diri dan keluarga besar dari STBC, syirik, takhayul, bid'ah dan khurafat. Bulan lalu saya menyinggung sedikit ya, ketika menyambut tahun baru Islam itu masih banyak, meskipun namanya bersih deso, tapi kan kemudian memberikan sesajen ke punden. Kalau di sini bahasa apa? Karangpok. Saya lupa terus. Karangpok. Mohon maaf ya, saya tulis ya. Saya berkali-kali ketika mau menyampaikan itu lupa terus. Jadi punden di Arjosari namanya Karangpok. Mbah Karangpok. Iya. Pok itu kan mangga. Karangannya banyak pok. Karangannya banyak pok. Dulu banyak pok. Karangannya. Sebentar ya Bu. Akhirnya mati kayak pok. Jadi pok. Terima kasih informasinya. Ini kemarin saya ingin menyampaikan lupa terus, dan ini penting sekali untuk kita jadikan sebagai laporan atau penyampaian sesuatu biar tidak ngawur. Ini sumbernya ya dari orang Arjosari sendiri. STBC saya pernah menyampaikan ada lebih dari 30 fenomena syirik, takhayul, bid'ah dan khurafat. Alhamdulillah masyarakat kita sudah mulai agak sedikit melek dan teredukasi dengan kemarin misalnya pesulap merah yang membongkar trik Gus Samsudin. Ngikuti ya beritanya? Ya. Trik-trik tipuan yang semuanya serba direkayasa dan intinya ya nyari uang. Meskipun pada akhirnya kemudian saya nggak tahu perkembangannya seperti apa. Gus Samsudin ini meskipun namanya Gus ya, tapi tolong hati-hati. Gus itu tidak ada jaminan untuk jadi baik. Gus tapi dukun ini. Kalau di Belanda itu ada Gus melatih sepak bola, Gus Hiding, ada Gus Buster. Gus Buster itu siapa? Pemburu hantu. Jadi tidak semua Gus itu, saya tidak berarti tidak menghormati Gus ya. Kita kalau baik, alim, soleh kita wajib untuk menghormati, meskipun namanya tidak harus Gus, meskipun namanya Mustiranto atau Toto atau siapa gitu, kalau soleh kita hormati. Di sini ada namanya Gus. Oh Agus, lain Agus. Kalau di Saudi, dukun itu dipenggal kepalanya, hukum mati. Di Indonesia malah ada persatuan dukun Indonesia, dan kemarin rame-rame lapor ke polisi dengan tujuan pencemaran nama baik, terus membuat job dukun menjadi sepi. Logika saja itu, akal itu harus bicara sebenarnya ini. Kalau mereka takut jobnya sepi gara-gara kasus pesulap merah sama Gus Samsudin gitu. Kalau mereka benar, kalau dukun itu benar, bikin aja jimat penglaris, kan bisa. Kenapa nggak dilakukan itu, kok lapor polisi gitu? Kalau kemudian mereka pengen katakanlah mencelakai Marcel pesulap merah, kenapa harus lapor polisi? Bikin aja tenung santet, selesai. Kenapa nggak dilakukan? Nggak bisa. Nah, itu akal-akal sehat harus bicara gitu ya, dan sudah banyak sekali diungkap seperti itu. Dan di masyarakat kita alhamdulillah sudah mulai
sadar, paham bahwa itu semuanya tidak benar. Dan terlepas daripada itu semuanya, kan ada sebuah hadis, kalau kita mendatangi dukun itu nggak diterima sholatnya, datang kok nggak diterima sholatnya berapa malam? 40 hari, riwayatnya lain 40 hari 40 malam. Datang dan percaya omongannya dukun itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Disuruh gini, disuruh gini, disuruh ini gitu ya, dilakukan, percaya, itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun, peramal, paranormal, supranatural, orang pintar, gus, kiai dalam tanda kutip, kalau praktiknya sama seperti dukun, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah, kafir kepada Allah dan Rasulnya. Itu terlepas dari yang ada itu, maka kita memang harus hati-hati gitu. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Hampir semuanya nggak masuk akal dan itu semuanya cuma rekayasa dan untuk mencari uang. Mereka kaya gitu. Gus Samsudin itu kan asalnya tukang merosok dan akhirnya belajar ilmu-ilmu mujarobat dan primbon, terus yang gitu-gitu itu akhirnya kemudian yang datang ke sana itu ngalang-ngalain berobat ke rumah sakit. Ada banyak sekali video yang kwitansi macam-macam, ada yang 5 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta gitu, dan nggak sembuh. Ada bahkan ya na'udzubillah itu seseorang kemudian dicabuli, dan karena dukun itu kalau nggak nipu ya cabul, rata-rata ya seperti itu gitu. Dan kita semua tahu dari yang tukang merosok kalau kemudian melejit kaya, kemudian mendirikan padepokan seperti itu, dan istrinya 2, karena panjenengan ya. Yang satu itu istri yang muda itu artis dangdut, artis KDI. Nah, ya. Kenapa dia mau kepada Samsudin? Ya karena kaya. Nah, itu kasus yang viral semacam itu, dan kita semuanya tentu harus hati-hati, kita bentengi keluarga kita ya. Saya kemarin menyampaikan bulan lalu di Muharram ini dikotori dengan sesuatu yang musyrik, nggak masuk akal, mulai dari kirap Kebo Slamet yang akhirnya setiap tahun masih terjadi seperti itu, meskipun tidak seramai seperti dulu ya, masih ada juga kirap Kiai Slamet yang rata-rata mereka rebutan teleponnya itu, kotorannya kebu, dipakai macam-macam, diyakini macam-macam. Ada yang dipakai masker, wajahnya biar glowing dan good looking, dipakai untuk tolak bala, dipakai untuk bisa mendatangkan banyak uang dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Di Blitar juga ada ritual membersihkan Kiai Prada, gong Kiai Prada. Jadi masalah, nggak masalah ya, ketika kemudian mereka membersihkan itu wajar-wajar dan bagus saja. Yang jadi masalah adalah ketika kemudian masyarakat pada rebutan air bekas cucian yang kotor itu diyakini bisa ini bisa itu adalah musyrik. Bagaimana ketika di Jombang itu ada anak yang kemudian mencelupkan batu ke ponari itu, ketika dia sakit nggak bisa apa-apa, dan akhirnya kemudian masuk rumah sakit opname, dan setelah itu kan kemudian sudah nggak ada lagi yang datang. Nah ini semacam ini termasuk yang larung pusaka, memberikan sesajen kepada Nyi Roro Kidul, terus bersih deso, sampai pekan depan masih ada yang dasarnya bersih deso dan sebagainya. Mereka kemudian mengemas dengan uri-uri budaya, uri-uri budaya. Jadi kita Islam tidak anti budaya. Kalau sesuai dengan syariat ya kita ikuti, tapi kalau enggak ya harus kita jauh, karena ini adalah musyrik. Ini yang terus kemudian ke depan harus kita perjuangkan. Di rumah nggak perlu ada raja tolak balak macam-macam. Kita sudah punya tolak balak. Sebelum tidur baca titrikul, ayat kursi, terus berbagai doa-doa mau tidur dan lain sebagainya. Oleh jenengan
bacain semua tadi, kemudian jenengan tiupkan di tangan, lalu kemudian usap semua badan yang bisa diusap. Itu perlindungan kita, benteng kita kepada Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam sudah mengatur sedemikian rupa, kita nggak usah ikut-ikutan ini, itu dan lain sebagainya. Gitu. Termasuk ada yang masuk dalam kategori musyrik adalah Nogodino. Ya. Nogodino, keyakinan hari baik, hari jelek ini tidak beradab kepada Allah. Ya. Bagaimana tidak beradab kepada Allah? Ini pelecehan kepada Allah, dan itu menuduh Allah itu nggak benar gitu. Kenapa? Karena membuat hari ada yang tidak baik, ada yang baik gitu. Dan ini sangat tidak beradab kepada Allah. Ketika seorang meyakini ini adalah hari baik, ini adalah hari jelek. Bulan ini baik, bulan ini jelek, termasuk bulan Syuro ini adalah bulan jelek. Itu kan berarti menuduh Allah tidak baik, dan itu musyrik, syirik gitu. Nah, kita harus punya etika, dan ini masih terjadi di Kota Malang. Bahkan kita sering dalam tanda kutip itu ya otot-ototan gitu. Ketika minta jam sekian nggak bisa, harus jam sekian itu nggak bisa gitu. Dia bilang dapatnya jam itu Pak, dapat dari mana? Katanya orang pinter. Saya bilang mereka disebut pinter, orang pinter itu rata-rata semua 100% karena dia adalah dukun. Satu, orang pinter tapi dia dukun. Yang kedua, disebut orang pinter karena yang datang goblok. Mohon maaf, bodoh. Ini diakui oleh Ki Joko Bodo. Betul. Ki Joko Bodo itu pernah ketika kasusnya Eyang Subur yang punya istri 6 atau 7 gitu ya. Di media kemudian banyak yang menyebut Eyang Subur kok pinter, kok kaya gitu. Kayaannya banyak sampai kemudian bisa punya istri 6 dan perhiasannya istrinya banyak sekali, macam-macam. Pokoknya kekayaannya banyak lah. Nah, Ki Joko Bodo kemudian ngomong, bagaimana nggak kaya Pak? Bagaimana nggak kaya? Joko Bodo kan alhamdulillah informasinya tegar gitu ya. Pernah datang ke saya itu profesor doktor di Jakarta, ingin diselesaikan masalah keluarganya. Saya pura-pura ke kamar meditasi, ngambil air aqua, komat kamiti begitu. Ketika keluar, ini air ini sudah diasmai macam-macam gitu ya. Tanya gitu loh, maharnya berapa? Bayarnya berapa? 1 miliar dibeli. 1 miliar dibeli. Jadi Joko Bodo kemudian bertanya, sajane sing bodoh itu sapa? Profesor doktor. Aku ini Joko bodoh gitu loh. Tapi ada yang lebih bodoh lagi daripada saya meskipun profesor doktor. Gitu. Maka jangan percaya kalau si A si B disebut pintar. Kenapa? Dia disebut pintar karena yang datang adalah jadi kan lebih pintar gitu. Mohon maaf gitu ya. Jangan mau dibodohi gitu loh. Terus Samsudin pelongo nyebut katanya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu ada di surat Allah An-Nas. Asal ya Allah. Mereka tak buang blok ini. Tentu ya banyak yang percaya gitu. Nggak usah nyebut ayat lah segala gitu ya. Was-wisu-wisu terlintas. Was-was macam-macam gitu. Ya Allah, alhamdulillah gitu. Kan itu ada di surat Ad-Dariyat, surat ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anak-anak kita aja paham gitu. Baik, bicara nomor 1 ini sampai nanti jam 8 nggak selesai. Nomor 2, kita berubah dalam bidang ibadah ya. Mari kita lebih rajin, kuantitas dan kualitas. Ibadah itu banyak. Saya fokusnya di sholat aja ya, yang paling utama. Ayo sholat. Setidaknya Muharram ini kita jadikan sebagai momentum untuk sholat tepat waktu. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Yang manggil sholat itu siapa? Allah. Bukan Pak Camat, bukan Presiden. Yang manggil sholat adalah Allah. Kita dipanggil Pak, jangan Pak Presiden ya, dipanggil Pak Lurah, kadang-kadang berapa jam sebelumnya sudah standby. Kita dipanggil Allah, bolak-balik masjid, musola, sampai jam beker, radio, TV, asik nonton sinetron, asik kadang-kadang dia tidur subuh, malah tambah selimutan gitu ya. Dipanggil Allah ini. Makanya kalau pengen sholat tepat waktu, caranya cuma satu aja, gampang apa? Jamaah masjid. Hampir semua masjid di Malang ini nggak ada yang menunda kecuali ketika subuh
Muhammadiyah ditunda 8 menit. Semuanya tepat waktu, kecuali Masjid LDI itu asalnya itu ditunda 30 menit, setengah jam. Istri saya dari Kendi dan dulu tentang cerita itu. Intinya, yuk kita perbaiki sholat kita tepat waktu. Apapun kesibukan berhenti. Apalagi cuma hanya sekedar nonton HP, sinetron, matikan. Nonton sepak bola, nonton badminton, bal-balan ya sudah ikut dok. Tadi juga ada Arema lawan Rans. Berapa Mas? 4-2 ya. Saya nggak lihat, tapi kan akhirnya tahu 4-2. Dari mana? Dari jenengan. Saya nggak lihat, gitu. 4-2 sudah. Kalau seandainya berapapun kita mau apa? Bola satu dikejar, malur gitu. Pas nonton diludahi lagi. Na'udzubillah. Ya, jangan cepat budak oleh dunia. Waktunya sholat, waktunya kerja. Utamakan Allah. Bahkan sebenarnya labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Itu tidak hanya haji aja. Sholat juga, karena yang memanggil kita adalah Allah. Makanya kalau kita pengen haji itu kan panggilan Allah yang jauh di sana dengan segala syarat. Bayarnya ya sekian puluh juta itu dan nunggunya juga sekian puluh tahun. Ya, kita dipanggil Allah yang dekat aja nggak datang, bagaimana kita akan dipanggil Allah yang jauh? Dipanggil Allah yang dekat itu sholat ini. Ini yang harus kemudian ayo kita respon, jangan tunda-tunda terus, karena kalau kita tunda nanti akan kena ancaman Allah. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat loh celaka. Bagaimana alladzina hum an sholatihim, orang itu orang-orang yang suka nunda-nunda sholat, lalai sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, terus yuraun, riya, pamer, terus sahun itu suka menunda-nunda dan lalai. Ini hati-hati ke depan ya. Momentum Muharram ini terjadikan sholat tepat waktu. Apalagi sholat saya dan panjenengan, model saya dan panjenengan ini sholat tidak lama. Apalagi kalau sholat sendiri di rumah, nggak ke masjid, nggak jamaah, paling lama 5 menit. Rakaat pertama wal asr, rakaat kedua inna atau inna idza jaa. Saya nggak yakin dengan rakaat pertama misalnya surat Yasin, rakaat kedua Al-Waqi'ah gitu. Wal asr kulhum inna atau inna idza jaa. Sekalinya watin wa zaitun aja akhirnya ke wal asr. Illalladzina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Betul nature ini. Kita menuju panggilan Allah. Nah ini dampaknya kepada ketika kita dipanggil Allah kemudian kita respon, yuk cepat, maka nanti kalaupun kita minta kepada Allah pun akan meminta, akan mengabulkan. Kan kalau kita dekat, Allah dekat. Kalau kita jauh, Allah jauh. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Makanya sholat ini harus kita tata. Paling tidak awal ini ayo dari segi kuantitas pelaksanaannya tepat waktu. Maka kalau ada permasalahan apapun, mulai dari rezeki yang tidak lancar, rumah tangga yang tidak harmonis, periksa sholat kita. Sholat ini menentukan semuanya. Dan jujurnya tidak ada yang lebih utama daripada sholat. Raja Salman saja, Raja Saudi yang seperti itu ketika didatangi oleh Presiden Amerika Barack Obama, ketika 10-15 menit sebelum adzan minta izin dulu sholat, saya sholat dulu. Raja Obama ditinggal di ruang pertemuan, habis sholat balik lagi. Itu loh nggak merubah apapun. Nah kita kadang-kadang ketamuan Pak RT, dan berkumandang di mana-mana, RT ini nggak sadar-sadar gitu. Mau diusir ya nggak enak gitu, mau pakai gitu. Itu baru Pak RT. Ajak sekalian Pak RT-nya sholat, nggak masalah gitu. Sholat dulu ya Pak RT gitu. Sholat dulu Pak T, nanti habis sholat ngobrol lagi gitu. Nih makanya kalau RT-nya baik itu ya tak mungkin berkunjung itu mepet-mepet adzan gitu.
Itu dari segi kuantitas dan pelaksanaannya. Belum nanti yang kedua yaitu kualitasnya, kekhusyuannya, tumakninannya gitu. Kita itu sholat kan bawaannya pengen cowok namari wis kesusu, kok tergesa-gesa terus. Kenapa harus tergesa-gesa? Kasih untuk Allah itu yang lebih gitu loh. Kalau kita ngasih kepada orang, kepada apa itu berjam-jam. Tapi kalau untuk Allah berapa menit? Ada yang lancing, salam, lancing, habis salam langsung astagfirullahaladzim, doa lah. Mintalah sama Allah untuk anak, cucu, untuk keluarga, suami, istri, anak itu. Makanya sebelum sholat itu kalau kita mohon maaf buang air besar, mau pengen buang air besar, buang air kecil, segera tuntaskan dulu. Baru kemudian nanti kita sholat, biar nggak kesusu ini kesusu itu gitu. Kalau mau sholat jangan nyolokkan setrika, jangan buka keran air, jangan itu. Biar kita nggak terganggu. Atau bahkan kalaupun kita sholat, apapun yang terjadi di sekitar kita udah lepas semuanya, serahkan sama Allah. Ada seorang ibu-ibu yang cerita kepada istri saya, gitu, mau sholat itu udah sholat sih, lalu kemudian anaknya TK itu pulang, lalu kemudian manggil kucing, pus, dia habis goreng bandeng. Pikir aja nggak kawan-kawan dicoba gaspol wis, salam kanan salam kiri gitu, yang ternyata dikasihkan apa? Kepalanya dok, dasi, anaknya pinter gitu loh. Alhamdulillah, makanya teman-teman kedunian, jangan terlalu diperbudak. Nggak apa-apa, kalaupun kemudian dikasihkan semua bandeng yang satu potong itu, udah nggak apa-apa, biarin. Sedekah dapat pahala. Nanti suami saya bagaimana Pak? Kalau datang, biar bikin telur ceplok, telur goreng, bikin mie goreng, mie godok atau mie campur goreng godok jadi satu, selesai. Apa susahnya mau makan cuma satu piring aja? Jangan terlalu diperbudak oleh dunia. Ini biar kita lebih kualitas khusyuknya macam-macam dan lain sebagainya. Baik, bicara ini ya juga panjang, kita poin-poinnya panjang sekali ya. Berubah dalam bidang akhlak menjadi lebih baik Islami ada dua, ucapan dan perbuatan. Ngomong sak ngomong sing bener. Kalau nggak bisa bicara baik lebih baik, ya. Mulutmu adalah harimau. Ajining rogo soko busono, ajining diri soko lati, tuturi opo untuk gak nyambung. Joko sembuh naik, gak nyambung cek. Jadi mulai sekarang terus ucapan dijaga kepada siapapun, terutama kepada suami, kepada anak, kepada istri, kepada tetangga, siapapun gitu. Kalau bisa promo, manggil suami istri kayak Rasulullah, ya Humairah. Saya nggak menyuruh dengan ya Humairah, silakanlah dengan bahasa panjenengan. Itu artinya menghormati, ngumpongke wong, mengorangkan orang. Ucap langsung namanya aja gitu. Dul, mana dul? Dul, jalan dul itu. Diam, kalau itu kopi gitu. Ada bahasa bro juga nggak baik bro itu selevel. Sama suami ya dihormati lah, sama tetangga juga. Pak, kalau lebih tua, Mas, Mbak, gitu. Ucap langsung namanya gitu ya. Apalagi kemudian manggil dengan panggilan jelek gitu. Ireng mutlak gitu. Itu cerdas, cerewet judas. Alhamdulillah itu. Kemarin gembrot sih macam-macam. Alhamdulillah jangan ya. Rasulullah marah ketika suatu kali Abu Dzar Al-Ghifari itu manggil Bilal bin Rabah dengan panggilan ya Aswad, hitam. Rasulullah marah. Tapi marahnya Rasulullah tidak langsung kemudian ucapan, perbuatan, moro tangan, moro sikil, enggak. Tapi wajahnya kelihatan kalau beliau marah mendekati Abu Dzar. Karena beliau waktu itu baru masuk Islam, belum ngerti. Inna kafikan biul jahiliyah. Ternyata pada diri panjenengan masih ada sifat-sifat jahiliyah. La fadla li arabiyyin ala ajami wala abyadha ala aswad illa bittaqwa. Tidak ada keistimewaan Arab dengan non-Arab, tidak ada keistimewaan orang kulit putih dengan kulit hitam kecuali takwa, amal solehnya. Maka jangan panggil orang dengan fisiknya. Enggak menghormati orang itu, ras atau sara itu melecehkan. Enggak ada di antara kita yang minta kepada Allah, ya Allah nanti karuniakan aku anak yang hitam. Enggak ada.
Kalau perlu yang putih gitu. Meskipun ya harus tahu diri lah, bapak itu anaknya putih, anaknya sopo, kan begitu. Yang realistis aja kan begitu. Ya Allah, katakan aku anak yang mau mancung, padahal bapak itu tidak mancung. Ya harus tahu diri lah. Anak tidak jauh dari, meskipun ada kolaborasi lah antara bapak dengan ibu itu. Biasanya rata-rata lebih ganteng, lebih cantik anaknya. Jadi bapak ibu yang Islami, ucapan, perbuatan juga gitu. Jangan ngamuan, jangan emosional, ya, jangan marahan. Lebih baik ngalahan. Rasulullah berikan contoh seperti itu, ngalahan. Nggak akan ada yang namanya tawuran, tukaran, cekcok. Kalau kita ngalahan, ya wis aku sing salah. Apalagi suami istri, ya wis aku sing salah. Suami nyalakan istri, istri nyalakan suami, padahal nggak mau merasa bersalah. Ya wis aku sing salah. Rasulullah seperti itu. Akhirnya nggak ada yang namanya tukaran. Meskipun suami itu kepala rumah tangga, nggak ada salahnya kalau kemudian suatu ya wis aku sing salah. Padahal dia tahu kalau yang salah adalah istrinya. Kenapa? Nggak ngalah saja gitu. Apa jeleknya ngalah? Ngalah itu menang, akan menunjukkan kualitas kita. Ya. Ini tentang akhlak ya. Mari sopan santun, hormati siapapun yang lebih tua, sayangi kepada yang lebih muda gitu ya. Kalau suami ke istri, kalaupun misalnya harus tukaran itu promo inggil gitu loh. Suami tukaran sama istri promo inggil, insya Allah bagus itu. Berikutnya berupa dalam bidang keluarga. Ayo lebih sakinah, mawaddah warahmah, lebih harmonis, lebih romantis gitu ya. Bapak Ibu, terutama para istri, ojo banyak-banyak memarahi, ngomeli suami gitu. Banyak sekali masukan-masukan begitu ya. Suami ini gak kerasan di rumah. Kenapa? Karena di rumah itu dicerewet ya bojone. Mohon maaf ya, tidak di sini. Kalau di sini kan alhamdulillah rajin ngaji. Ini di luar sana, di daerah saya Tembalangan itu seperti itu. Kalau di sini kan insya Allah. Podo ae itu enggak insya Allah gitu. Tolong ya, para istri, suami jenengan itu bukan pelampiasan amarah. Kalau jenengan cerewet, mungkin sekali diomeli, so langsung mati. Hati-hati, wis mati, nangis itu. Kemarin masih hidup di omeli tok, kalau sudah mati ditangisi. Gitu. Nah ini istri, suami, ya lebih harmonis, romantis, ya ngomong dijaga tadi. Ini dalam artian keluarga, karena sebaik-baik kita itu bukan yang paling banyak sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, tapi bagaimana sikap kepada keluarga, istri, anak, dan itu akan melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, akan melahirkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang mendapati rumahku surgaku, maka insya Allah itu tanda-tanda nanti bisa mendapatkan surga yang sebenarnya di akhirat. Tapi kalau rumahku nerakaku, itu tanda-tanda nanti di akhirat bisa dapat neraka. Rumah gak ada enak-enaknya, tukaran tok aja, gak kerasan di rumah. Baru datang kerja, langsung izin metu cangkruk, di warung kopi, di pos hansip, macam-macam. Itu tanda-tanda ini. Hati-hati. Itu bisa dilihat dari sisi itu. Kalau ada suami yang tidak kerasan di rumah, nah itu tanda-tanda ada sesuatu mungkin monster atau apa di rumah. Ekonomi, cari rezeki yang halal, hindari yang syubhat, apalagi yang jelas-jelas haram, ya. Steril dari riba, pakai produk muslim atau minimal pribumi lah, boikot produk non muslim yang jelas-jelas memerangi dan membunuh umat Islam gitu. Kalau bisa beli di tetangga yang jelas-jelas Islam, kalaupun lebih mahal sedikit, keuntungannya untuk anaknya yang sekolah di TPA, TPQ, untuk masjid macam-macam, daripada yang jelas-jelas Kristen kan dipakai untuk bangun gereja, untuk misionaris macam-macam gitu. Ini ke depan kita harus berpikir seperti itu. Dalam bidang pendidikan, jangan menyekolahkan anak di sekolah non-muslim. Ini saya tahu karena beberapa kali saya nambal ban di dekat sekolah Kristen itu. Saya tanya agamanya apa? Islam. Anaknya sekolah di mana? Ini di sini, Sang Timur, di mana? Yesus, terus di Dempo sama Waing yang di bimbing itu kan. Untuk sekolahnya di sana. Bapak Ibu menyekolahkan anak di sekolah Islam, kita orang Islam itu nggak ada jaminan anak kita jadi anak yang soleh-solehah. Apalagi disekolahkan di sekolah Kristen, maka tidak mustahil anak itu jadi berubah, minta nanti pindah agama Kristen, dan itu terjadi.
Makanya fatwa Majelis Ulama Indonesia haram hukumnya Muslim menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen. Di sana mah gratis dapat sembako. Waduh kan ibadah dipikir. Mohon maaf ya, mohon maaf karena kompos gitu. Memuangkan perlu saja itu penting Pak. Iya, tapi kalau kemudian dengan kita mendapatkan makanan kemudian menjual akidah, dunia akhirat tidak dapat apa-apa. Udah miskin di dunia, tambah beban. Menggadaikan akidahnya masuk agama Kristen, nanti di akhirat tempatnya di mana? Innalladzina kafaru minal kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Al-Bayyinah ayat 6. Baik, dalam bidang intelektualitas kesehatan, mari kita tingkatkan terutama kesehatan ya Bapak Ibu, terutama yang umur 40-50 tahun ke atas kesehatannya dijaga. Tolong ya, jangan makan yang bikin sakit. Narkoba, sabu-sabu, macam-macam gitu. Terus jangan konsumsi yang tidak sehat, menjes, apalagi rokok. Pasti itu saya sampaikan ya, karena alhamdulillah di sini nggak ada yang rokok, jadi mohon maaf tidak menyinggung satupun ya. Tolong tinggalkan rokok ya. Saya sering memfatwakan di mana-mana orang yang merokok itu wajib dibunuh rokoknya. Jadi orang yang merokok wajib dibunuh rokoknya. Itu yang bersangkutan sadarkan untuk tinggalkan itu semuanya gitu ya. Karena dia secara tidak langsung tidak hanya menyakiti dirinya, menyakiti siapa? Yang perokok pasif siapa? Istrinya, siapa lagi? Anaknya, siapa lagi? Keluarganya, cucunya, siapa lagi? Tetangganya, teman-temannya. Alhamdulillah gitu. Nah ini kita ke depan harus menjaga itu. Sosial kemasyarakatan lebih banyak silaturahim yang melibatkan diri, waktunya kerja bakti ikut, nggak bisa ya kita antarkan makanan ataupun minuman, goreng apa begitu atau yang baik lah gitu ya, polo pendem gitu, nggak apa-apa gitu ya. Mohon maaf saya kebetulan kok mau ada acara kesini gitu loh, anter polo pendem gitu ya. Terserah kan dengan yang lebih murah-murah atau apa begitu, bagus juga nggak apa-apa, belikan hamburger atau pizza atau apa begitu ya. Dakwah lebih giat memperbaiki masyarakat, tidak harus kita ceramah. Fotokopi begini aja sudah dakwah, dengan kasihkan gitu lewat medsos, lewat apa begitu ya. Terus persatuan dan kesatuan umat ya kita lebih rukun lagi ya. Itu dalam bidang politik Bapak Ibu tolong hanya memilih partai caleg yang Islami ya. Ini dalam rangka agar ke depan kita lebih baik lagi, karena ke depan itu luar biasa perjuangannya. Kita sudah berapa tahun ini dalam kondisi seperti ini, apalagi di sana kan pakai sistem voting. Voting itu kan suara terbanyak. Kalau yang terbanyak itu baik, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau terbanyak itu orang yang rusak, jauh dari nilai Islam, dan kita dikerjai, ulama pada ditangkapi, pada dipersekusi ini dan lain sebagainya. Nah, jangan golput. Kalau kita golput berarti kita menyerahkan unsur kepada yang menang pemilu. Kalau yang menang pemilu baik, oke, no way. Tapi kalau yang menang itu adalah orang yang jauh daripada membela Islam, berarti kita menyerahkan diri kita itu didolimi, disakiti, bahkan dibunuh oleh orang yang tidak senang dengan Islam. Alhamdulillah. Baik, syarat berubah banyak sekali ya, sebentar saja. Kalau kita ingin berubah yang benar itu yang pertama ikhlas karena Allah ya, mengharapkan ridho Allah ya, bukan karena siapa-siapa. Terus kemudian berikutnya kalau kita berubah irodah qawiyah itu kemauan kuat untuk berubah. Jadi misalnya ya kita dikasih motivasi sama ustadz sama motivator untuk bangun malam tahajud. Jam 1 malam kita sudah bangun malam ke kamar kecil. Kita habis mohon maaf buang air kecil pipis, kita mau wudhu untuk sholat tahajud atau kita mau tidur, tergantung siapa? Tergantung siapa? Kita sendiri. Ustadz, penceramah, motivator itu perannya cuma 10%, 90% tergantung kita ini. Makanya harus ada irodah qawiyah, kemauan kuat untuk berubah. Bagaimana? Fahamkan dalam diri kita, ayo berubah baik. Mumpung Allah masih memberikan nyawa. Kalau Allah sudah mencabut nyawa kita, kan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Banyak kesesalan nanti di alam kubur, di akhirat. Kenapa dulu ketika masih sehat, kenapa dulu ketika masih diberikan kesempatan tidak berbuat baik ini, tidak sedekah, tidak ke masjid, tidak baca Quran, tidak ini itu dan lain sebagainya. Sesal kemudian tiada berguna.
Kemudian as-sidqu, benar sesuai dengan aturan syar'i ya. Jangan sampai nanti kalau kita mau berubah, pengennya keluar dari mulut harimau masuk ke mulut. Ya na'udzubillah. Hati-hati dulu, makanya jangan asal melihat ustaz, kiai, ulama pakai seperti wajah, seperti penampilan ulama, belum tentu. Dan di Malang ini banyak Bapak Ibu. Hati-hati. Meskipun penampilannya Islami bisa jadi Syiah. Kalau di Malang banyak, dekat sini. Gitu ya. Hati-hati, jangan sampai kita masuk ke sana karena ini sudah disesatkan oleh MUI Jawa Timur. Ya, Syiah gitu ya. Di Al-Kautsar itu dan di beberapa tempat. Kemudian di sini juga ada LDI yang menganggap selain LDI itu nggak benar, sesat, najis. Terus ini juga ada aliran Gavatar, terus kemudian ada aliran ngaji lagu Gus Yusman Roy yang ngajarkan sholat dengan bilingual macam-macam. Hati-hati. Makanya lihat dulu ustadznya siapa, bagusnya seperti apa, keluarganya seperti apa, ngajarkan seperti apa. Gitu. Makanya kan saya selalu ada fotokopi yang bisa dipertanggungjawabkan seperti ini. Artinya kemudian ada yang fitnah, akhirnya kemudian nggak benar. Baik, kemudian tauhiyah, pengorbanan waktu, tenaga ya. Mau berubah itu harus ada pengorbanan waktu, tenaga. Paling kayak datang ke rumah ke masjid lah, ngaji. Kan korban waktu tenaga. Karena kalau kita nggak korbankan waktu tenaga, ya kita mending pilih di rumah laya-laya sambil minum apa? Teh atau kopi atau apa gitu, menjazz lagi, jangan, nggak boleh menjazz. Berharap optimis berubah, tawakal penuh kepada Allah, sabar ya, karena berubah tidak bisa sakit, jadi harus ada waktu, harus ada bertahap ini. Kemudian nyontok orang yang baik, orang yang soleh. Ini kemudian sohbah solihah, kumpul dengan orang-orang baik, memilih tempat yang baik, masjid, pengajian, aktivitas yang baik. Kemudian kita libatkan nomor 13 menjadi anasirut tamyir, agent of change. Jadi agen perubahan. Jangan puas kita baik sendiri, mari kita banyak mengajak orang untuk banyak baik, untuk memperbanyak orang-orang baik. Nanti kalau masuk surga sendirian nggak enak. Kalau kita di tempat tertentu yang enak, kalau cuma sendirian nggak enak. Contoh, saya misalnya ditawari untuk Pak, tempati aja rumah di Araya, itu luasnya misalnya 5.000 meter persegi, tingkat 5. Tapi jenengan tinggal di situ sendirian, saya nggak mau. Karena sampai hari ini belum ada yang nawari seperti itu. Kalaupun iya gitu, saya pernah beberapa kali Idul Fitri, istri saya di Kediri, istri saya di Gresik, saya bawa pulang dulu gitu ya. Saya di Malang sendirian, ya Allah, nangis nggak enak. Makanya jangan jadi baik sendirian. Ajak banyak orang untuk baik. Ayo mari kita bareng-bareng jadi orang baik. Bareng-bareng kita masuk surga. Insya Allah. Kalau kita baik-baik seperti itu, maka insya Allah nanti akan banyak orang baik. Nah kita ajak tetangga, kita ajak keluarga, ya, dengan berbagai macam cara. Ada 1001 cara dan lain sebagainya. Nah ini yang dapat saya sampaikan karena waktu yang sangat terbatas, Bapak Ibu. Momentum Muharram tahun baru ini kita jadikan sebagai momentum untuk perubahan. Ayo berubah yang lebih baik lagi. Mumpung Allah masih memberikan nyawa, mumpung kita belum dicabut sakaratul maut nyawa kita, sehingga kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Bahkan kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa'alaikum subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.